Baik teman-teman, selamat datang di channel kami DSC Info. Bagi teman-teman yang sudah setia menyaksikan video dari kami ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, jangan lupa untuk berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol merah ini ya, tombol tulisan subscribe, diklik kemudian aktifkan tombol loncengnya, klik semua. Seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa menyaksikan beberapa video kami yang lain berkaitan dengan bantuan pemerintah yang ada di channel kami. Baik teman-teman, jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram ya, dan juga dukung kami di YouTube tentunya. Terima kasih, mari sama-sama kita saksikan informasi berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hanya 3 kriteria ini yang dapat bantuan PKH tahap 3 dan juga informasi jadwal penyalurannya. Cek informasi dengan lengkap teman-teman, jangan di skip-skip. Menyaksikan video ini agar teman-teman tidak gagal paham dengan informasi yang ingin kami sampaikan teman-teman. Oke, kita langsung saja ke informasi berikut ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Kita lanjut. Baik teman-teman, yang pertama sebagai penerima, syarat sebagai penerima PKH tahap yang ketiga, kriteria yang pertama adalah bagi teman-teman yang data DTKS-nya sudah padan dengan Dukcapil ya. Jadi teman-teman harus memastikan data DTKS teman-teman itu benar-benar sudah sesuai dengan data di Dukcapil ya. Karena kalau tidak sesuai dengan data di Dukcapil, maka otomatis teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan ya, karena ini merupakan bantuan dari pemerintah. Sehingga kami menyarankan teman-teman, jika mungkin saja teman-teman datanya belum diverifikasi atau belum sesuai atau belum padan dengan data Dukcapil, segera mengunjungi Dukcapil di tempat teman-teman semua, di daerah teman-teman, untuk dilakukan pembaharuan data sehingga data di DTKS dan juga di data Dukcapil teman-teman itu sama atau padan ya, sehingga proses pencairan untuk PKH tahap ketiga bisa berjalan dengan baik. Nah, kami ucapkan selamat buat teman-teman yang mungkin datanya sudah sesuai dari data DTKS maupun di data Dukcapil. Berarti Anda dinyatakan sudah lolos di tahap yang pertama ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua yakni menjalankan kewajiban. Apa sih kewajiban sebagai penerima PKH? Nah, penerima PKH diwajibkan adalah mengikuti setiap pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh kelompok PKH itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya tidak bisa menjalankan kewajiban ini, maka ada sanksinya, yaitu teman-teman tidak bisa mendapatkan bantuan PKH-nya atau bantuan PKH-nya ditangguhkan. Ini sudah dijelaskan oleh salah satu pendamping desa yang kami ambil dari salah satu desa di website portal dari desa tersebut berkaitan dengan info PKH-nya ya. Jadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan PKH-nya. Nah, kami bacakan saja di sini. Pada kali ini Luh Juni menekankan kepada peserta penerima PKH tentang komitmen kehadiran mengikuti P2K2. Penerima PKH harus hadir dalam setiap pertemuan P2K2 untuk memenuhi komitmen agar tidak berdampak pada akses bantuan yang diterima. Oleh sebab itu, peserta penerima PKH diharapkan agar meningkatkan kehadiran atau aktif mengikuti kegiatan P2K2. Jika setiap tahap peserta tidak menghadiri P2K2, maka bantuannya akan ditangguhkan. Jika sampai 3 tahap berturut-turut bantuan ditangguhkan, maka kepesertaan PKH pada tahun berikutnya akan diakhiri ya. Jadi itu ya penjelasan dari salah satu pendamping desa ya, berkaitan dengan kegiatan wajib yang diikuti oleh kelompok PKH. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah aktif menjalankan kewajiban ini ya, berarti teman-teman kami ucapkan selamat untuk nantinya akan terus mendapatkan bantuan PKH tentunya ya, dalam hal ini PKH tahap 3. Dan bagi teman-teman yang tidak aktif, otomatis
bantuan teman-teman mungkin saat ini ditangguhkan. Untuk itu teman-teman segera berkoordinasi dengan pihak pendamping desa setempat agar mengetahui proses selanjutan berkaitan dengan kegiatan PKH-nya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi kriteria yang kedua adalah teman-teman sebagai penerima PKH wajib menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, kita lanjut ke kriteria yang terakhir atau kriteria yang ketiga, yaitu teman-teman lolos verifikasi komitmen. Nah, apa sih verifikasi komitmennya di sini ya teman-teman? Jadi teman-teman sebagai penerima PKH, penerima manfaat. Nah, teman-teman kalau sebagai komponen ibu hamil dan nifas, kewajiban teman-teman adalah pemeriksaan kehamilan di Vakses sebanyak 4 kali dalam 3 trimester. Kemudian melahirkan oleh tenaga kesehatan di Vaskes tersebut. Kemudian pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. Jadi ini adalah kewajiban-kewajiban bagi teman-teman sebagai KPM PKH ya yang harus teman-teman lakukan. Nah, itu bagian dari ibu hamil. Sedangkan lansia 60 tahun ke atas, kewajibannya adalah pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, itu bagi lansia di atas umur 60 tahun. Kemudian bagi disabilitas berat, kewajiban yang pertama adalah pemeliharaan kesehatan minimal 1 tahun sekali oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial juga. Nah, kemudian bagi komponen bayi, kewajibannya adalah mulai usia 0 sampai 11 bulan imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan. Kemudian yang usia 6 sampai 11 bulan itu mendapatkan suplemen vitamin A. Kemudian untuk anak usia dini, usia 1 sampai dengan 5 tahun itu imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian usia 5 sampai 6 tahun pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun. Kemudian untuk usia 6 sampai 7 tahun timbang badan dan di Vakses, kami ulangi, timbang badan di Vaskes minimal 2 kali dalam setahun. Nah, untuk kewajiban komponen anak sekolah untuk 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, baik itu SD, SMP dan SLTA, kewajibannya adalah terdaftar di sekolah pendidikan kesetaraan. Kemudian untuk kehadirannya minimal 85% di kelas. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah kewajiban bagi KPM PKH yang teman-teman jika sebagai penerima harus benar-benar bisa memenuhi semua kewajiban ini. Kalau tidak, maka otomatis bantuan ini akan ditangguhkan teman-teman ya jika ditemukan ada ketidaksesuaian. Nah, jadi itu ya teman-teman tentang kriteria, 3 kriteria yang teman-teman harus penuhi sebagai calon atau sebagai penerima bantuan PKH, khususnya untuk PKH tahap 3 yang bakal nanti cair. Nah, hanya 3 kriteria ini yang perlu teman-teman harus memenuhinya kayak gitu ya. Berikut kita akan membahas tentang jadwal penyaluran PKH tahap 3. Untuk saat ini kita masih menunggu informasi resmi dari Kemensos tentunya ya, karena belum dikeluarkan. Namun kita berpatokan dari data sebelumnya bahwa informasi yang kita dapatkan, bansos PKH ini akan diberikan disalurkan dalam 1 tahun itu 4 kali dari bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Sedangkan yang penyaluran Januari sudah disalurkan, kemudian April itu juga sudah dalam proses penyaluran, sedangkan Juli dan Oktober belum. Nah, jadi kemungkinan PKH tahap 3 ini akan disalurkan Juli, jadi bukan Mei ya. Nah, jadi bulan Mei itu merupakan pencairan lanjutan dari jadwal pencairan di bulan April kemarin. Jadi kalau teman-teman mungkin di bulan April dalam proses pencairan ternyata belum dapat, itu dilanjutkan ke bulan Mei. Nah, sedangkan untuk tahap yang ketiga itu dilakukan nanti di bulan Juli, dan tahap keempat itu nanti dilakukan di bulan Oktober. Ya, seperti itu teman-teman untuk jadwal pencairan PKH tahap yang ketiga ya.
Nah, jadi demikian video yang kami berikan buat teman-teman semua. Semoga video kami ini bermanfaat berkaitan dengan 3 kriteria yang akan dapat bantuan PKH tahap 3 dan juga jadwal penyalurannya. Nah, jadi jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jika teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai dengan akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.